Pernah nggak sih kamu tanpa sadar menerima uang palsu? Atau mungkin kamu pernah mendengar cerita seseorang yang rugi karena uang palsu beredar di pasaran. Kadang kita terlalu percaya dengan uang yang kita terima tanpa berpikir dua kali apakah itu asli atau tidak. Padahal di luar sana ada banyak orang yang memanfaatkan kelengahan ini untuk menyebarkan uang palsu tanpa kita sadari. Seringkali kita baru menyadari ada sesuatu yang salah saat uang tersebut ditolak di kasir, atau ketika seseorang yang lebih teliti menunjukkannya pada kita. Tapi, kenapa sih uang palsu masih bisa beredar, bahkan di zaman modern seperti sekarang? Bukankah teknologi keamanan sudah semakin canggih? Seharusnya dengan fitur-fitur seperti tinta khusus, benang pengaman, dan hologram yang semakin sulit ditiru, peredaran uang palsu bisa ditekan semaksimal mungkin. Namun, nyatanya uang palsu masih terus ditemukan di berbagai tempat, dan banyak orang masih menjadi korban tanpa menyadarinya. Apakah ini murni karena kecerdikan para pemalsu, atau ada faktor lain yang membuat uang palsu tetap bisa bertahan dalam sistem ekonomi kita? Sebelum kita masuk lebih dalam, coba bayangkan sebuah pasar tradisional yang ramai. Orang-orang berdesakan, pedagang melayani pelanggan dengan cepat, dan uang berpindah tangan tanpa banyak diperiksa. Dalam situasi seperti ini, siapa yang sempat mengecek keaslian setiap lembar uang yang diterima? Bahkan, di minimarket sekalipun, di mana sistem kasir sudah lebih tertata, masih banyak transaksi yang berjalan cepat tanpa ada waktu untuk memeriksa satu persatu. Keadaan ini menjadi celah bagi peredaran uang palsu. Banyak orang berpikir bahwa uang yang mereka terima pasti asli, terutama jika didapatkan dari sumber yang dianggap terpercaya. Padahal tidak ada jaminan bahwa uang yang kita dapatkan dari seseorang selalu asli, karena uang itu sendiri telah berpindah-pindah tangan sebelum sampai kepada kita. Jika ada satu orang saja yang tidak teliti dalam menerima uang, maka uang palsu bisa terus beredar tanpa henti. Akibatnya, ketika seseorang menyadari bahwa mereka menerima uang palsu, biasanya sudah terlambat. Uang itu sudah berada di tangan mereka dan tidak bisa digunakan lagi. Kalau dipikir-pikir, bank dan lembaga keuangan sudah menggunakan berbagai teknologi canggih untuk mendeteksi uang palsu. Mereka punya mesin pemindai, sensor tinta, hingga fitur keamanan lain yang bisa langsung membedakan mana uang asli dan mana yang tidak. Dengan sistem ini, uang palsu yang masuk ke bank bisa langsung terdeteksi dan dikeluarkan dari peredaran. Tapi masalahnya, tidak semua orang memiliki akses ke teknologi semacam ini. Sebagian besar dari kita hanya mengandalkan indera mata dan sentuhan untuk menentukan apakah uang yang kita terima itu asli atau palsu. Tanpa adanya alat bantu, kita hanya bisa mengandalkan kebiasaan yang diajarkan, seperti menerawang uang ke cahaya atau meraba teksturnya. Sayangnya, metode ini tidak selalu efektif, terutama karena para pemalsu pun terus mengembangkan cara-cara baru untuk meniru uang asli. Bahkan, ada beberapa kasus di mana uang palsu dibuat dengan detail yang begitu mirip, sampai-sampai kasir yang sudah berpengalaman pun bisa tertipu. Jika teknologi di masyarakat masih terbatas, sementara teknologi pemalsuan semakin canggih, maka peredaran uang palsu akan tetap menjadi masalah besar. Coba tanya ke diri sendiri, apakah kamu benar-benar tahu bagaimana cara membedakan uang asli dan palsu? Apakah kamu bisa langsung mengenali ciri-ciri uang asli hanya dengan sekali lihat? Jika jawabannya tidak, maka kamu bukan satu-satunya. Banyak orang masih belum memiliki pemahaman yang cukup tentang cara mendeteksi uang palsu. Padahal, uang adalah sesuatu yang kita gunakan setiap hari, dan risikonya cukup besar jika sampai kita menerima uang yang ternyata tidak bernilai. Di beberapa negara, pemerintah aktif mengadakan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peredaran uang palsu.
Ada kampanye yang mengajarkan cara membedakan uang asli dengan metode sederhana, sehingga masyarakat lebih waspada saat bertransaksi. Namun, sayangnya, tidak semua wilayah mendapatkan edukasi semacam ini. Masih banyak orang yang belum tahu bagaimana cara mengecek keaslian uang dengan benar, sehingga mereka menjadi target empuk bagi para pemalsu. Uang palsu paling sering ditemukan di tempat-tempat di mana transaksi terjadi dengan cepat dan tanpa pemeriksaan yang ketat. Pasar tradisional, pedagang kaki lima, dan ojek online adalah beberapa contoh tempat di mana uang berpindah tangan tanpa banyak diperiksa. Dalam lingkungan seperti ini, tidak ada waktu untuk mengecek setiap lembar uang satu persatu. Jika seseorang menerima uang palsu, mereka mungkin baru menyadarinya nanti, saat sudah berada jauh dari tempat transaksi. Selain itu, transaksi yang terjadi di malam hari juga menjadi celah bagi peredaran uang palsu. Di tempat yang minim pencahayaan, sangat sulit untuk melihat detail uang dengan jelas. Banyak orang hanya mengandalkan sentuhan dan sekilas pandang yang tidak selalu akurat. Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh para pelaku untuk menyebarkan uang palsu, terutama pada transaksi yang terjadi di jalanan atau tempat yang ramai. Dulu, uang palsu biasanya terlihat jelas perbedaannya dengan uang asli. Kertasnya terasa berbeda, warnanya lebih pudar, dan gambar cetakannya seringkali kurang rapi. Tapi sekarang teknologi semakin maju. Mesin cetak berkualitas tinggi sudah lebih mudah diakses, dan bahan-bahan yang digunakan untuk meniru uang asli semakin baik. Para pemalsu kini bisa membuat uang palsu dengan kualitas yang jauh lebih sulit dibedakan dari uang asli. Bahkan ada metode seperti bleaching, di mana uang pecahan kecil dicuci hingga tintanya hilang, lalu dicetak ulang dengan nominal yang lebih tinggi. Karena bahan dasarnya adalah uang asli, metode ini sangat sulit dideteksi secara kasat mata. Tanpa pemeriksaan lebih teliti, banyak orang yang akan percaya bahwa uang tersebut benar-benar asli. Ini adalah salah satu alasan kenapa uang palsu masih bisa beredar, meskipun teknologi keamanan terus ditingkatkan. Meskipun hukum tentang pemalsuan uang sudah ada dan pelakunya bisa dihukum berat, kenyataannya masih banyak jaringan pemalsu yang tetap beroperasi. Salah satu alasannya adalah sulitnya melacak sumber utama dari peredaran uang palsu. Banyak dari mereka yang beroperasi secara tersembunyi, dan uang palsu yang mereka sebarkan seringkali sudah berpindah tangan berkali-kali sebelum akhirnya terdeteksi. Selain itu, banyak masyarakat yang menjadi korban uang palsu justru takut untuk melaporkan kejadian tersebut. Ada yang khawatir dianggap sebagai penyebar uang palsu, ada juga yang merasa bahwa melapor pun tidak akan mengubah keadaan. Tanpa adanya kesadaran untuk melaporkan uang palsu, maka peredaran uang palsu akan terus berlanjut tanpa hambatan yang berarti. Jadi, dari semua yang kita bahas tadi, bisa kita simpulkan bahwa uang palsu masih mudah beredar, bukan hanya karena kecerdikan pemalsu, tapi juga karena kurangnya kewaspadaan kita sebagai pengguna uang. Teknologi keamanan memang semakin berkembang, tapi kalau kita sendiri masih lengah, maka uang palsu akan tetap bisa masuk ke dalam sistem ekonomi kita. Sekarang, pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya? Pertama, selalu cek uang yang kamu terima, terutama jika nominalnya besar. Kedua, pelajari ciri-ciri uang asli, supaya kamu bisa lebih cepat mengenali uang palsu. Ketiga, kalau kamu menemukan uang palsu, jangan ragu untuk melaporkannya ke pihak berwenang agar bisa ditindaklanjuti. Menurut kamu, apalagi yang bisa kita lakukan untuk mencegah peredaran uang palsu? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya.